Sekarang saya menaiki Gojek untuk pergi ke stasiun Kota Malang. Dan saya sudah sampai di stasiun Kota Malang. Kita lanjut perjalanan ke Blitar. Kita sudah tiba di stasiun Blitar. Habis ini Pelanggan yang kami kita hormati, lanjut ke sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Blitar. Nah, sekarang saya sudah bersama ibu saya mau pergi ke penataran, yaitu tempat pasujudan Syekh Subakir. Di daerah penataran banyak penjual karena di sini juga terdapat peninggalan Hindu, yaitu Candi Penataran. Setelah kita melewati Candi Penataran, kita melewati kolam renang di daerah Penataran yang cukup terkenal. Kemudian kita melewati Museum Candi Penataran juga. Dan ini sudah nampak depan Masjid Syekh Subakir. Nah, ini sudah sampai di pasujudan Syekh Subakir yang ada di Penataran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayuhas syabab-syababah. Saya Sinda Alfatul Azizah dari program studi pendidikan bahasa Arab tahun 2023 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang peradaban sejarah Islam yang berada di daerah kita, yakni pasujudan Syekh Subakir. Pasujudan Syekh Subakir ini terletak di Desa Penataran, yakni di Kecamatan Lego, Kabupaten Blitar. Baik, sekarang saya akan menjelaskan siapa sih Syekh Subakir itu. Syekh Subakir, beliau adalah salah satu ulama besar yang berasal dari Baghdad. Nah, awal mulanya kenapa sih beliau itu sampai terkenal itu? Dia merupakan salah satu duta atau utusan dari kerajaan Turki Utsmani. Jadi beliau diutus ke Indonesia karena pada waktu itu banyak desas-desus, banyak isu mengenai Indonesia itu, terutama di Pulau Jawa, itu masih kental dengan yang namanya goib-goib kayak gitu. Kayak apa itu, wilayahnya itu masih mistis, banyak roh-roh kayak gitu ya, banyak lelembut, pokoknya kayak gitu. Nah, itu tuh didengar oleh kerajaan Turki Utsmani II. Akhirnya kan karena kerajaan itu kental akan Islamnya, kemudian mendengar kayak begitu kan otomatis langsung kayak, wah ini kita harus kita luruskan kan di sini itu, karena Indonesia itu dulu itu masih banyak menganut agama seperti dinamisme, animisme seperti itu kan, mempercayai selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mengutuslah Syekh Subakir itu untuk ke Indonesia. Syekh Subakir itu hijrah ke Indonesia menurut buku yang saya baca dan menurut wawancara saya dengan salah satu penduduk daerah Penataran ini. Beliau itu pertama kali ke Indonesia itu beliau berhasil membuat tanah Magelang itu Jawa Tengah ya, di Gunung Tidar itu berhasil menaklukkan para lelembut itu, para lembut halus itu, dan akhirnya itu berhasil wilayah itu berhasil takluk dan penduduknya itu masuk Islam. Kemudian dilanjutkan lagi di daerah Tuban. Kemudian nah itu setelah Tuban itu berada di Blitar ini, yakni di daerah Penataran ini. Nah, beliau itu di sini itu di daerah ini itu kan masih ya itu tadi, masih kental dengan para lembut orang itu. Pokoknya barang siapa yang datang di wilayah ini tuh dia itu bakal nggak bisa hidup lagi, atau istilahnya itu meninggal.
Nah, untuk menaklukkan yang seperti itu tuh kan karena adanya lembu atau kayak gitu, beliau itu menancapkan satu buah lisan dari batu itu tuh bertuliskan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang merupakan salah satu peninggalan yang ada sampai sekarang, dan itu ada di Pasujudan, di petilasan Pasujudan Sebakir ini. Beliau berhasil, dan akhirnya itu beliau berhasil menaklukkan lembut-lembut tersebut, sehingga banyak masyarakat itu yang memeluk agama Islam. Sebagian itu di sini juga menyebarkan agama Islam, bisa melalui dakwah, kajian-kajian seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian beliau itu kembali ke Baghdad lagi. Kalau tidak salah kan banyak versi yang mengatakan beliau itu wafatnya di Baghdad. Juga banyak versi yang mengatakan beliau itu wafat di Penataran ini. Tapi juga ada lagi, karena itu kata salah satu yang saya wawancara tadi, itu di Indonesia pun ini tuh ada 14 titik yang menganggap bahwa itu tuh makam Syekh Subakir. Nah, beliau Syekh Subakir itu datang ke Penataran ini tidak sendiri, beliau itu bersama seperti sahabatnya ya. Itu tuh sepasang suami istri, yang putra itu bernama Said Ali Muntaha beserta istri beliau yang bernama Syarifah Umi Mukibbah. Tahu Syarifah Umi Mukibbah ya? Kalau nggak salah itu Syarifah Umi Mukibbah. Yang sekarang makamnya itu juga berada di petilasan Pasujudan Sebakir ini. Nah, Syekh Subakir itu di sini tuh meninggalkan beberapa peninggalan, yakni adanya sajadah. Tapi ini tuh unik. Kenapa unik? Karena terbuat dari batu. Kan zaman dahulu kan kayak begitu ya, banyak dari batu-batu begitu diukir terus dipahat kayak begitu. Dan di sini itu ada pasujudannya beliau, bekas pasujudan beliau. Itu tuh berbentuk seperti apa ya? Seperti nisan, tapi enggak nisan sih. Pokoknya bagian itu kan seperti peninggalan beliau. Kemudian ada lagi makom. Kan di sini tuh ada 3 makom. Yang 2 itu sahabatnya beliau tadi, yang suami dan istri, Said Ali Muntaha dan Syarifah Umi Mukibbah. Nah, yang satunya ini tuh masih banyak kontroversi, di mana banyak penduduk itu yang mengatakan bahwa itu memang makamnya Syekh Subakir. Tapi menurut yang saya wawancara tadi, ilmu itu menganggap itu tuh bukan makamnya Syekh Subakir, karena Syekh Subakir itu dulu tuh kembali lagi ke Baghdad dan sedo atau wafatnya itu di Baghdad. Jadi nah itu tuh nisan tadi yang dianggap masyarakat sebagai makamnya Syekh Subakir. Nah, itu nisan yang pertama kali Syekh Subakir tancapkan di daerah Penataran ini. Kemudian ada lagi itu sumurnya itu tuh sudah sejak zaman Syekh Subakir. Nah, sampai saat ini itu airnya itu masih ada, namun untuk tempat persis lokasinya itu kayaknya udah mengalami pembangunan ya, jadi udah nggak terlihat, tapi airnya masih ada sampai sekarang. Begitu pula makomnya ini juga sudah mengalami pembangunan, di mana makomnya ini sudah di-kijing, dalam istilah Jawa itu ada di-kijing, jadi udah rapi kayak gitu ya. Kemudian mungkin itu dari saya. Setelah ini saya akan perlihatkan kepada kalian semua sekilas wawancara saya bersama Bapak Jamuluddin, yakni salah satu penduduk dari daerah Penataran ini. Juga saya akan perlihatkan kepada kalian Pasujudan Syekh Subakir, kemudian makom 2 sahabat, kemudian saya akan tunjukkan lisan atau batu yang ditancapkan sebagai pertama di sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Syekh Subakir sudah layak untuk di Indonesia, sudah istilahnya kondang kalupo nama Syekh Subakir salah satu ulama besar dari Timur Tengah, dari Baghdad. Waktu itu di waktu penyebaran agama Islam di Jawa berulang kali tidak ada keberhasilan. Berita itu akhirnya diterima oleh pemerintah waktu itu, pemerintahan Turki Utsmani II. Nah, akhirnya pemerintahan waktu itu memerintah seorang ulama besar yang namanya Syekh Subakir untuk menyelidiki dan membagi tanah itu. Yang tanah Jawa waktu itu terkenal dengan sebutan Gum Lewang Lewung Jalmo Moro Jalmo Mati. Alas berkedudukan sing sapa moro sing okeh-okeh ora kuat mati. Mulane berita itu diterima oleh pemerintah Turki Utsmani II. Hanya mengutus ulama besar namanya Sayyid Abdullah Syekh. Akhirnya yang dituju yang pertama di Magelang, Pucuk Gunung Tidar. Di sana menancapkan tumbal yang pertama di Gunung Tidar, paku bumi tanah Jawa. Kemudian larak-larak di Jenuh, Beban, ada. Kemudian di Blitar, itu yang terkenal dengan petilasan Syekh Subakir ini yang berwujud satu batu nisan penanaman kalimat tauhid, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammad, nisan yang paling utara. Kemudian peninggalannya untuk pidato beliau yaitu batu lempeng tempat pidato yang dijadikan sebagai masjidnya, dengan disertai dua pengikut atau sahabatnya dari sana yang meneruskan di sini, yaitu makamnya itu Batu Sayyid Ali dan istrinya Syarifah Umi Mutibah. Syarifah Umi Mutibah. Mungkin ada yang lain. Terus makam ini sendiri ditemukan pada tahun 1837 oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Waktu itu Pangeran Diponegoro perjuangannya 1825 sampai 30. Kemudian pasukannya porak-poranda karena Belanda, akhirnya banyak yang hijrah ke Jawa Timur yang menemukan makam ini. 1837. Mungkin dan ini apa? Itu bentuk batu nisan itu. Jadi merupakan tumbal penanaman tauhid itu karena sukarnya di Blitar karena bersebelahan dengan orang-orang Hindu. Waktu itu kepercayaan animisme, dinamisme dan lain sebagainya, akhirnya dihilangkan itu kalimat tauhid itu sampai sekarang orang yang berpegangan pada kalimat tauhid kemudian dengan sajadahnya berarti sholat, insya Allah itu inti dari
perjuangan saya sebagai di Jawa, khususnya di kami kontroversi menurut sebagian ulama kembali ke Baghdad. Kalau sesepuh sini sendiri berpendapat itu makamnya, kalau saya berpendapat itu makamnya. Karena banyak 14 tempat di Jawa ini yang sebagai tempat yang pernah disinggahi menanamkan tumbal. Yang saya tahu di Medan, di Jenu, Tuban, di Blitar, penanggapannya di Malang juga. Kecil yang pernah di Gunung Agung juga. Mungkin buat malih. Nah, termasuk sumur peninggalan beliau. Sampai sekarang diabadikan sebagai Pajan sumur kuno, tempat suci, tempat bisa wanci-wanci enten hal-hal sing perlu saged dengan iki kali silaturahim baik donga mboten elek ora enek rugine sak wayah-wayah doan muga-muga niat jadi jabari dilek diakti lancar tepat waktu ini ilmu ini termasuk terima kasih ini menyebarkan sejarah saya sebagai itu masuk misi-misi kita kasih wonten dua lagi sami-sami. Ini merupakan tampak depan dari Masjid Makam Syekh Subakir yang berada di Desa Penataran. Tampak depan dari tempat pasujudan Syekh Subakir. Sedangkan ini adalah tampak belakang dari tempat pasujudan Syekh Subakir. Ini adalah bagian dalam pasujudan Syekh Subakir, di mana satu nisan itu dianggap sebagai makam Syekh Subakir oleh para masyarakat. Sedangkan dua makom ini adalah sahabat dari Syekh Subakir. Di dalamnya juga terdapat salah satu peninggalan, yakni pasujudan Syekh Subakir yang terbuat dari batu. Kemudian ada tempat ini yang berada di luar pasujudan Syekh Subakir. Ini adalah air peninggalan Syekh Subakir. Pasujudan Syekh Subakir ini juga banyak dikunjungi oleh para peziarah wali untuk memanjatkan doa. Setelah dari pasujudan Syekh Subakir, saya lanjut pergi bersama ibu saya di Candi Penataran, dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Dadah.